people. My name is Mr. Abagnale. That's Abagnale, not Abagnale, not Abagnale, but Abagnale. Kisah dimulai dengan diperkenalkan salah satu tokoh utama kita yang mana dia adalah seorang detektif yang bernama Carl Hanratty atau Abang Tom Hanks. Carl sedang berkunjung ke salah satu penjara untuk menjenguk seorang tahanan di penjara itu. Perkenalkan, ini juga adalah salah satu tokoh utama kita yang bernama Frank atau Abang Leonardo DiCaprio. Di dalam penjara itu nampaknya Frank benar-benar tersiksa karena tempatnya yang sangat tidak layak dan lebih mirip seperti kandang babi. Kedatangan Carl yaitu ingin menjelaskan kepada Frank tentang pasal atau syarat ekstradisi atas kejahatan yang telah Frank lakukan. Tetapi di saat Carl sedang berada di tengah-tengah penjelasan, tiba-tiba Frank pun pingsan dan Carl memanggilkan dokter untuknya. Frank pun dibawa ke rumah sakit penjara itu dan Carl pun mengatakan kepadanya kalau ia akan membawanya pulang ke rumah. Carl memerintahkan para sipir agar segera membawakannya dokter hari itu juga. Tetapi saat Carl dan para sipir sedang mengobrol, tiba-tiba Frank sudah hilang dari kasurnya. Rupanya dia berusaha kabur dari penjara itu, tetapi karena kondisinya yang benar-benar sudah sakit parah, dia pun harus ditangkap oleh para sipir dan Carl tanpa effort sedikit pun. Let's go home. 6 tahun sebelumnya, Sin dipindahkan dengan bapaknya Frank, kita panggil saja si bapak, yang memiliki nama yang sama juga dengan Frank, yaitu Frank William Abagnale, dan sedang menerima penghargaan dari Pak Wali Kota. Frank benar-benar bangga dengan bapaknya dan keluarga mereka adalah keluarga bahagia yang sederhana, yang nampak seperti keluarga konvensional pada umumnya. Keesokan harinya di mana Frank harus sekolah, dia pun bangun kesiangan dan lupa harus membeli jas untuk ke sekolah di hari itu. Mereka pergi ke toko baju dan sang pemilik toko pun mengatakan tokonya baru akan dibuka setengah jam lagi. Si bapak ini adalah orang yang benar-benar pandai dalam berkata-kata. Itu dibuktikan dengan sang pemilik toko yang awalnya tidak ingin membukakan tokonya sampai setengah jam lagi, tiba-tiba berubah pikiran setelah bapak melakukan. Is this yours? Must have slipped right off your neck. Walaupun si bapak ini adalah seseorang yang jenius dan salah satu penerima penghargaan dari wali kota, nampaknya dia sedang memiliki masalah ekonomi yang mengharuskannya untuk meminjam uang di bank, menjual mobil dan rumahnya, dan pindah ke rumah yang lebih kecil dari sebelumnya. Hari itu adalah tepat pada hari ulang tahun Frank. Si bapak memberikan hadiah kepada Frank yaitu buku cek pribadinya yang di dalamnya sudah ada uang $25 untuknya. Walaupun hadiahnya itu tidak seberapa, tetapi kata-kata dari bapak lah yang membuat seolah-olah buku cek itu benar-benar terasa berharga seperti $25 juta. There's 50 checks there, Frank. Which means you got that, you got it all. It's even got my name there. To the moon. Keesokan harinya, Frank pun berada di sekolah SMA pertamanya. Di saat semua anak lain memakai baju bebas di sekolah itu, hanya Frank lah yang memakai baju seragam rapih beserta jas. Dia adalah anak baru di sekolahan itu dan tiba-tiba ada seseorang yang dengan sengaja mendorongnya untuk menindas Frank. Orang itu pun sekelas dengannya dan lagi-lagi mencemooh Frank dengan mengatakan orang ini seperti guru baru pengganti karena seragam yang Frank gunakan. Tiba-tiba dengan percaya dirinya, Frank pun berpura-pura menjadi guru pengganti di sekolah itu dan membuli balik orang yang telah membulinya dengan menyuruhnya membaca paragraf berbahasa Prancis di depan kelas. Guru pengganti yang sebenarnya pun tiba-tiba datang ke kelasnya dan beranggapan bahwa sekolah itu sudah mempermainkannya dengan mencari guru pengganti lain untuk kelas bahasa Prancis itu. Seminggu setelahnya kepala sekolah pun mengetahui perbuatan Frank dan memanggil kedua orang tuanya. Rupa-rupanya Frank telah berpura-pura menjadi guru pengganti selama seminggu dan sampai mengadakan pertemuan kepada wali murid. Si bapak yang mengetahui perbuatannya pun tidak marah, melainkan ia tertawa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Frank. Scene dialihkan dengan kepulangan Frank ke rumah dan tiba-tiba ia menemukan ibunya sudah berada di satu kamar dengan teman si bapak. Dengan alasan temannya berkunjung hanya untuk membahas bisnis dengan bapaknya yang padahal si bapak sedang tidak berada di rumah. Frank yang bukan anak kecil pun tentu saja mengetahui skandal yang telah dilakukan oleh ibunya dan ibunya pun menyogoknya dengan $10 agar Frank tidak mengatakan apa-apa kepada si bapak. Frank benar-benar kecewa dengan ibunya ini karena notabene-nya adalah walaupun mereka adalah keluarga yang tidak kaya, tetapi keluarga mereka adalah keluarga bahagia pada awalnya.
Keesokan harinya, Frank pun pulang dengan keadaan teman si bapak lagi-lagi berada di dalam rumahnya. Tetapi kali ini nasib malang benar-benar dialami oleh Frank, karena saat dia masuk ke dalam kamar, bapak dan ibunya pun mengatakan kepada Frank kalau mereka berdua akan bercerai. Frank pun diminta untuk memilih ingin tinggal dengan siapa antara ayah dan ibunya. Tetapi karena dia pun benar-benar stres akan kejadian itu, dia pun memilih pergi ke stasiun terdekat dan membeli tiket pergi untuk ke suatu tempat. Final destination in Wakefield is delayed. One ticket to Grand Central, please. That'll be $3.50, sir. Karena Frank tidak memiliki uang, dia pun berencana untuk menukarkan cek yang telah diberikan oleh ayahnya pada hari ulang tahunnya. Tetapi cek itu pun ditolak oleh petugas kereta, dan untuk pertama kalinya dia pun belajar untuk memalsukan cek yang bisa ia tukar di bank. Ia pun pergi menukarkan ceknya di berbagai bank, dan dia pasti selalu mengincar pegawai bank yang sudah berumur tua dan tentu saja wanita untuk ditipu olehnya. Tetapi usahanya berkali-kali ditolak karena bank tidak ingin mencairkan cek kepada seseorang yang tidak mereka kenal. We are not allowed to take checks from people we don't know. Saat ia keluar dari bank dengan tangan kosong, dia pun melihat seorang pilot yang dengan wibawanya turun dari taksi dengan diiringi banyak pramugari cantik di situ. Frank pun terkesima dengan pilot itu sampai-sampai mengikuti pilot itu ke dalam. Pilot benar-benar pekerjaan yang superior pada zaman itu, sampai anak-anak pun meminta tanda tangan kepada pilot tersebut. Frank pun memutuskan untuk mengikuti sekolah penerbangan dan mengabari ayahnya akan impiannya. Dia pun menyamar menjadi jurnalis di salah satu sekolah dan pergi ke salah satu bandara besar di kota itu untuk mewawancarai pilot dan mengetahui tips and trik tentang cara menjadi pilot. What kind of equipment do you want? I just want to know what kind of aircraft you're flying as the D. You can have that one. It's 3 years expired. Oh, thanks. Karena dia sudah mengetahui banyak sekali tentang dunia pilot saat wawancara itu, dia pun menipu salah satu call center maskapai yang bernama Pan Am agar maskapai itu ingin memberinya satu setel seragam baru dengan alasan dia sudah menghilangkannya saat di hotel. Dia pun benar-benar mendapatkan seragam itu dan kini dia benar-benar sudah berpenampilan seperti pilot sungguhan hingga orang-orang pun mengaguminya karena ketampanannya plus titel pilotnya. Are you a real life pilot? Sure am, little lady. Dengan seragam pilotnya, kini dia bisa menukarkan cek palsu seenaknya ke berbagai bank tanpa dicurigai oleh seseorang pun di sana. Kini dia dengan bebasnya membuat banyak cek palsu dan logo maskapai yang biasanya tertera di cek tersebut dia dapatkan dari stiker maskapai Pan Am yang diambil dari pesawat mainan anak-anak. Kini dia memiliki banyak sekali cek palsu di dalam kamarnya dan ingin menukarkannya langsung ke bandara Pan Am. Saat dia di bandara, seorang pegawai bandara pun menganggapnya sebagai seorang pemegang tiket gratis pada penerbangan ke Miami. Dia pun mengiyakan perkataan pegawai itu dan benar saja dia pun terbang gratis ke Miami. What kind of equipment you want? DC-8? 707. V2, positive range. Now a co-pilot earning $1,400 a month. Ia pun pergi ke belakang pesawat dan menggoda salah satu pramugari di sana dengan kata-kata yang dilontarkan sama persis dengan yang dikatakan ayahnya pada saat ingin membeli jas untuk anaknya. Pramugari itu pun baper karena ketampanannya dan mereka pun melakukan asik-asik saat penerbangan selesai. The best date I have ever been on. Saat sudah sampai ke Miami, Frank pun lagi-lagi menipu salah satu pegawai muda nan cantik agar ia mau menukarkan cek palsunya. Dia pun mengorek semua informasi tentang cek dari pramugari itu dan sembari menggodanya. Di lain tempat, Carl yang bertugas sebagai salah satu kepala polisi di Amerika pun menyadari bahwasannya ada kasus pemalsuan cek yang telah dilakukan oleh Frank. Carl pun sedang melakukan presentasi di depan semua polisi agar menyiapkan rencana penangkapan Frank. Can stay in one place, paper the same city over and over. Pindah ke scene di mana Frank pun mengundang ayahnya untuk makan di restoran mewah di kota itu dan Frank pun memberikan ayahnya kado yaitu sebuah mobil Cadillac yang tentu saja benar-benar mahal. Ayahnya benar-benar bangga atas pencapaian yang didapatkan oleh Frank dan Frank pun mengatakan kalau ia akan pergi ke Hollywood setelah makan siang ini. Ternyata Carl dan timnya pun sedang berada di Hollywood juga untuk mengambil salah satu cek palsu Frank yang terbaru. Dia pun datang ke sebuah hotel mewah dan ternyata Frank masih berada di hotel itu tepat di kamar 201. Carl pun langsung pergi ke kamar 201 untuk menggerebeknya. Saat Carl sudah menggerebek kamar itu, benar saja dia pun menemukan Frank yang baru saja habis dari kamar mandi. Dan dengan santainya, Frank pun membodohi Carl dengan pura-pura menjadi salah satu agen rahasia yang sedang mencari Frank juga. You think the FBI are the only ones on this guy? Take my whole wallet.
The LAPD again. I don't want people walking through my crime scene. Carl pun kepo dan mengecek dompet milik Frank. Ternyata Carl tidak menemukan identitas dari agen rahasia apapun di dompetnya. Dia pun sadar kalau ia telah dibodohi dan saat melihat keluar jendela, ternyata Frank sudah melarikan diri beserta alat pencetak cek palsunya. Frank lagi-lagi ingin mengorek informasi dari salah satu pilot dengan lagi-lagi berpura-pura menjadi jurnalis dari salah satu sekolah. Pilot itu pun menyinggung sebuah berita di mana seorang berpura-pura menjadi pilot dan terbang dengan banyak berbagai maskapai. Orang-orang pun menjulukinya dengan julukan James Bond angkasa. Dan Frank yang merasakan suatu kebanggaan akan hal itu pun langsung menonton film James Bond di bioskop. Setelah selesai dari menonton James Bond, sekarang dia pun benar-benar menirukan gaya James Bond, dimulai dengan memakai setelannya dan mengendarai mobil yang sama persis dengan James Bond. Karena setelan jas barunya, kini Frank benar-benar menjadi seorang artis yang sangat-sangat berwibawa. Saat dia ingin pergi ke kamar hotel barunya, seorang artis dari majalah terkenal pun tertarik dengannya dan mobil barunya. Artis itu pun open BO kepada Frank, tetapi dia meminta bayaran yang sangat mahal, yaitu $1.000 per malamnya. Frank yang sudah memiliki banyak cek palsu pun mengiyakan perkataannya dan meminta cek senilai $1.400. Artis itu pun percaya dan memberinya kembalian $400. Kini Frank benar-benar untung besar karena udah dapat asik-asik, cewek cakep, dan $400 pula. Anjay. Frank pun menelpon Carl dan meminta maaf karena telah menipunya di hari sebelumnya. Carl pun langsung mengajaknya untuk bertemu face to face dan Frank pun mengiyakan ajakan itu dan langsung secara terang-terangan memberikan alamat keberadaannya sekarang ini. Carl pun menganggap Frank hanya ingin berbohong dan membodohinya dan seuzon kepada Frank dengan menuduh kalau Frank hanya menelpon bukan karena ingin meminta maaf, tetapi karena dia hanya ingin membodohi Carl dan tidak mempunyai teman berbicara. Frank pun terkejut dengan perkataan Carl dan langsung menutup telepon itu. Ternyata Frank tidak berbohong atas alamat yang ia ucapkan di telepon itu dan dia hanya ingin mempunyai teman untuk mengobrol. Keesokan harinya saat Carl sedang mencari semua nama Barry Allen yang berada di Amerika, tiba-tiba seorang pelayan pun menanyakan, "Apakah kau seorang kolektor komik?" Carl pun bingung dan pelayan pun menjelaskan, Barry Allen adalah nama asli dari Flash sebelum dia berubah menjadi Flash. Kini Carl pun beranggapan bahwa Frank adalah seorang anak-anak dan berasal dari New York karena saat ditelepon kemarin, Frank menyinggung sesuatu tentang tim baseball New York Yankees. Carl pun pergi ke rumah ibu Frank karena saat kepergian Frank, ibunya mendaftarkan Frank ke dalam pencarian anak hilang. Ibunya pun memberikan Carl foto tahunan SMA milik Frank dan benar saja itu adalah sosok yang selama ini dicari-cari oleh Carl. Carl pun mengatakan kepada ibunya kalau Frank ini telah menggelapkan cek senilai $1,3 juta. So far it's about $1.3 million. Singkat cerita, Frank pun datang ke rumah sakit untuk menjenguk temannya. Dia pun mendapatkan seorang perawat yang sedang ditegur oleh atasannya karena tidak memberikan label atas sampel darah yang dia ambil. Perawat itu bernama Brenda dan lagi-lagi Frank pun menggodanya dengan kata-kata manisnya sampai Brenda pun baper dengan Frank. Frank pun menanyakan ke Brenda apakah ada info loker di rumah sakit ini dan keesokan harinya dia pun membuat ijazah palsu dari Universitas Harvard jurusan kedokteran dengan IPK sempurna. Frank pun kini menjadi seorang penjaga dokter di rumah sakit itu dan dalam semalam dia mempelajari semua tentang kedokteran hanya dengan menonton kaset tentang ilmu kedokteran. Keesokan harinya, karena dia belum pernah praktik sama sekali dalam dunia medis, alangkah terkejutnya dia di saat harus menangani seorang pasien yang mengalami kecelakaan sepeda. Anak itu benar-benar terluka parah dan banyak sekali darah yang mengalir dari kakinya. Frank pun muntah-muntah karena ia benar-benar merasa jijik akan hal itu dan membiarkan kedua dokter itu bekerja tanpanya. You don't seem to have much need for me. Carry on. Di scene lain, Carl sedang mendatangi rumah si bapak untuk menanyakan di mana anaknya berada. Sang bapak yang tidak percaya kalau Frank sudah berbuat kriminal pun membela anaknya dan menolak mengatakan di mana Frank berada. Carl pun melihat surat yang dituliskan oleh Frank ke si bapak dan melihat alamat yang tertera di surat itu. Carl pun langsung datang ke alamat itu dan lagi-lagi Frank sudah pindah dari rumah sebelumnya ke New Orleans. Frank yang berada di New Orleans pun berencana ingin berbicara kepada keluarga Brenda agar ia dapat bertunangan dengan Brenda. Dengan title dokternya,
ayahnya. Tentu saja dia pun disambut hangat pada saat jamuan makan malam di keluarga Brenda. Lagi-lagi Frank pun mengatakan hal bohong kepada ayahnya Brenda. Dia mengatakan kalau ia adalah lulusan hukum juga dari sekolah Berkeley. Dan apesnya, ternyata itu adalah sekolah yang sama dengan ayahnya Brenda. Dan ayahnya pun mengujinya dengan bertanya, siapakah nama anjing salah satu guru di sana? Dan Frank pun agak kicep dan menjawab kalau anjing itu sudah mati. The dog was dead. How unfortunate. Pindah ke scene di mana Carl sudah sampai di rumah sakit tempat Frank bekerja karena ia melihat ijazah palsu sekolah kedokteran Harvardnya. Dan tentu saja Frank tidak berada di sana karena seperti yang kita tahu, kini Frank sedang berada di rumah orang tuanya Brenda. Frank pun sedang mengobrol dengan ayahnya Brenda dan ayahnya ini ingin tahu seberapa serius Frank ini untuk menikahi Brenda. Frank pun mengeksekusi pertanyaan ayahnya dengan sempurna hingga ayahnya pun senang dengan watak Frank ini. Dan gilanya, karena ayahnya menyukai Frank, kini dia resmi ditetapkan menjadi asisten ayahnya dengan background sekolah hukumnya. Frank mempelajari semua tentang cara menjadi pengacara dalam satu malam hanya dengan menonton sebuah kaset tentang pengadilan. Graph of the defendant's signature on a canceled check. Signature on the letters that he wrote to Mrs. Simon. Keesokan harinya, Frank pun bertemu kembali dengan ayahnya di suatu bar. Maksud Frank ingin bertemu dengan ayahnya yaitu dia ingin memberi undangan pertunangannya bersama Brenda ke si bapak. Frank juga ingin mengundang ibunya dan menyuruh si bapak untuk menelponnya. Tetapi ibunya sudah menikah dengan selingkuhannya di masa lalu dan dia pun nampak kecewa akan hal itu. Frank pun pergi meninggalkan ayahnya dan pergi menelpon Carl. Frank ingin Carl agar ia berhenti mengejar-ngejarnya karena kini Frank ingin memiliki suatu kehidupan normal dan ingin menikah dengan Brenda. Tetapi Carl tentu saja menolak tawaran gencatan senjata itu dan memerintahkan anak buahnya untuk melacak semua acara pernikahan yang berada di kota Louisiana sekarang. You will be caught. You will go to prison. What What are we looking for? Engagement announcements. Name a Connor. I love my job. Benar saja di malam pertunangan mereka, detektif Carl pun datang bersama anak buahnya untuk menangkap Frank di situ. Karena dia benar-benar sudah terpojok, dia pun mengajak Brenda untuk pergi melarikan diri bersamanya. Frank pun mengaku kepada Brenda semua fakta tentang dirinya dan Brenda pun benar-benar shock. Tetapi Brenda yang sudah kepalangan cinta dengan Frank pun menurut saja apapun yang diperintahkan oleh Frank. Frank menyuruh Brenda untuk pergi ke bandara dalam 2 hari lagi, tepat jam 10 pagi. Saat Carl sudah membuka pintunya, sekali lagi Frank pun telah melarikan diri dari Carl. 2 hari kemudian sesuai dengan janjinya, Frank pun menunggu kedatangan Brenda di bandara. Brenda pun benar-benar menepati janjinya tetapi ternyata Carl dan anggotanya pun sudah mengawasi Brenda dan berharap bisa menangkap basah Frank di situ. Frank yang menyadari hal itu akan terjadi pun memiliki rencana yang sangat-sangat brilian agar ia dapat pergi dari kota itu. Dia pun lagi-lagi menyamar sebagai pilot dan datang ke kampus untuk merekrut gadis-gadis cantik di sana untuk menjadi pramugarinya. Dan di keesokan harinya dia benar-benar datang ke bandara Miami dengan membawa gadis-gadis cantik yang menjadi pramugarinya. Let's fly, come fly with me, let's take off, get you up there. Seseorang pun menelpon Carl dan mengatakan jika ada seseorang yang mengenakan setelan pilot full dan menunggunya di dalam taksi. Carl pun langsung berasumsi jika orang itu adalah Frank dan langsung pergi untuk menggerebeknya. Saat Carl sudah siap menggerebek taksi itu, ternyata orang yang menelpon adalah Frank sendiri dan telah membayar seseorang untuk mengenakan baju pilot dan membawa papan nama tamu yang bertuliskan Henry. 7 bulan pun sudah berlalu dan Carl masih saja tidak dapat menangkap Frank. Hingga kali ini atasannya benar-benar jengkel dengan Carl dan atasannya pun mengatakan kalau Carl lah yang menyebabkan semua cek palsu ini beredar di berbagai negara. Carl pun pergi ke sebuah tempat percetakan di mana percetakan itu adalah tempat asli dari semua cek itu dicetak. Pemilik percetakan itu mengatakan kalau salah satu percetakan cek seperti itu terdapat di negara Prancis yang mana itu adalah kampung halaman dari Frank sendiri. Carl pun datang ke Prancis, tepatnya di kota kelahiran ibunya Frank yaitu Montréchard. Benar saja saat Carl datang ke tempat percetakan besar di Montréchard, dia pun menangkap basah Frank di situ yang sedang membuat ratusan cek dan dicetak dengan mesin yang amat banyak. Merry Christmas! How is it that we're always... Are you hungry? Do you want some beans, Carl? They got the best French...
Frank pun tidak takut dengan Carl karena Frank mengira bahwa Carl datang sendirian ke tempat percetakan itu. Tetapi Carl pun mengatakan kalau di luar sana sudah banyak orang yang menunggunya dan jika ia keluar atau berusaha melarikan diri dari tempat itu, maka Frank akan ditembak mati di tempat. Frank yang takut dengan ancaman itu pun mengajak Carl agar ia bersumpah tidak akan berbohong atas nama putrinya. Frank pun percaya dan menurut dengan Carl, lalu ia pun akan memakai borgol yang diberikan oleh Carl. Saat mereka berdua keluar dari tempat percetakan itu, rupanya di luar benar-benar kosong dan Frank pun kecewa dengan kebohongan Carl. Tak lama dari situ, benar saja apa yang dikatakan oleh Carl, para polisi Prancis pun berdatangan dan membawanya untuk diproses di negara itu. Tetapi Carl yang agak kasihan dengan Frank pun berjanji kepadanya kalau suatu hari nanti dia akan menjemput Frank dan membawanya pulang ke Amerika. Frank Abagnale surrendered of his own accord. Understood? Let me in the car. Let me in the car. Don't worry, Frank. I'll have you extradited back to the United States. Lanjut ke masa depan di mana Frank sudah dalam proses ekstradisi dan mereka berdua sudah berada di dalam pesawat menuju ke Amerika. Frank pun meminta kepada Carl agar saat mendarat nanti ia mau diizinkan untuk menelpon si bapak. Carl pun mengatakan berita buruk kepada Frank kalau si bapak sudah meninggal karena terjatuh saat mengejar kereta. Frank pun benar-benar terpukul akan hal itu dan ingin pergi ke toilet pesawat untuk muntah. Karena Frank terlalu lama berada di situ, Carl pun curiga dan mendobrak paksa toilet pesawat itu. Rupanya lagi-lagi Frank sudah tidak ada dalam kloset dan dia pun sudah kabur dengan cara masuk ke dalam selah kecil samping toilet dan langsung berhubungan dengan ban pesawat. Saat pesawat mendarat, dia pun pergi melarikan diri dari pesawat tersebut. Frank pun pergi melarikan diri ke rumah ibunya. Di situ ibunya terlihat baik-baik saja bersama dengan suami barunya dan anak barunya. Frank pun ditangkap oleh para polisi dan diadili di malam itu dengan hukuman 12 tahun penjara di penjara paling ketat di Atlanta. Carl pun datang di malam Natal setahun setelahnya untuk menemui Frank di penjara itu. Carl pun cerita kalau kali ini dia ingin memecahkan salah satu pemalsuan cek yang terjadi di kota. Frank pun ingin melihat cek itu dan dengan mudahnya dia dapat mengetahui siapa yang membuatnya dan tanggal berapa itu dibuat. Karena bakatnya dalam memecahkan cek-cek palsu, Carl pun mengundang atasannya untuk bertemu dengan Frank secara langsung dan melihat bakatnya ini. Atasannya pun terkesima dan ingin merekrut Frank untuk menjadi bagian dari FBI dalam sektor pengidentifikasian cek palsu. Frank, we have the power to take you out of prison. Under whose custody? Frank pun menerima pekerjaan itu dan nampaknya kedatangan Frank tidak disambut baik oleh rekan-rekan Carl yang sempat mengejarnya dulu. Berbeda dengan Carl, Frank benar-benar menerima dengan baik dan dia kini harus bekerja setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Frank benar-benar merindukan masa lalunya di mana ia menjadi seorang pilot karena pekerjaan yang sekarang benar-benar membosankan untuknya. Frank lagi-lagi berniat untuk pergi dari pekerjaan itu dan melarikan diri ke negara lain dengan berpura-pura menjadi pilot. Carl pun mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Frank, tetapi tidak berusaha untuk menghentikannya karena Carl tahu kali ini dia tidak punya siapa-siapa lagi dan bahkan tidak ada yang ingin mengejarnya lagi. Nobody's chasing you. Benar saja perkiraan Carl, Frank benar-benar kembali ke pekerjaan itu dan tiba-tiba menawarkan diri untuk memeriksakan cek palsu yang sedang diperiksakan oleh Carl. Carl pun masih bertanya-tanya bagaimana Frank dapat bercurang saat ujian menjadi pengacara. Frank pun mengatakan kalau ia tidak curang, ia hanya belajar selama 2 minggu dan lulus dalam tes pengacara. Frank kini telah menikah selama 26 tahun dan memiliki 3 anak. Dia hidup dengan bahagia seperti keluarga konvensional pada umumnya. Frank sudah banyak berjasa dalam memberantas para pemalsu cek saat bekerja bersama FBI. Dia pun membuat cek yang tidak dapat dipalsukan dan cek itu dipakai oleh 500 perusahaan setiap harinya. Sampai sekarang pun Frank dan Carl masih berteman baik, lalu film pun berakhir. Catch Me If You Can. Gila nih film bener-bener kacau sih. Sutradara berani banget ngambil 2 tokoh besar dalam satu film, yaitu Tom Hanks sama Leonardo DiCaprio. Dengan jalur cerita yang benar-benar mind-blowing dan eksekusinya dari kedua aktor ini, film ini terkesan superior dan eksklusif banget gitu. Walaupun gak masuk top 100 IMDb sih, tapi menurut saya film ini wajib banget kalian tonton versi fullnya. Soalnya masih banyak banget detail yang masih belum saya ceritain di film ini. Film ini tuh diambil dari kisah asli. Kayaknya ada dokternya juga kok di Google. Nih, saya tunjukin.
Frank William Abagnale yang bener itu kayak mana. Tapi jangan pula kalian tiru ya, karena menipu itu cara tercepat untuk menjadi kaya dan cara tercepat untuk menjadi miskin. Amat yang bisa kita dapat dari film ini adalah pilot plus muka ganteng sama dengan esek-esek gratis. Itu, saya Muhammad selaku Ketua Divisi Konsumsi Film Pendongeng Handal mengucapkan terima kasih dan tetaplah bernafas.